Maksud dicentelke adalah jadikan hukum syariah yang ada di dalam diri jenengan itu menjadi hakikat. Sebab jikalau tidak nggak bisa sampai ke makrifat Allah. Sebab terdoktrin oleh minal jinnati wan nasni itu nanti keilmuan dalam diri kita itu akhirnya menolak kehadiran Allah. Makanya sampai cendelno artinya jadikanlah perilaku syariat itu menjadi perilaku hakikat. Kalau lebih sederhananya, ketika kita menjalankan hukum syariat, ruhaniyah kita harus makrifat pada Allah. Itu maksudnya ada di situ. Waktu maca Quran, guru wakaf ambil nafas bisa. Gipun Bu, kita lakukan sesuai kemampuan pada diri kita. Bisanya sirul asrar sampai pas wakaf ya monggo, tapi jangan berhenti di situ, kita latih terus. Ketika kita membaca nanti bisa Bu sirul asrar itu jalan. Tandanya kalau jalan jenengan sudah tidak merasa Anda yang melaksanakan. Oleh karenanya mengapa di sini dikatakan idza kumtum ila sholah faghsilu, artinya sebelum jenengan melakukan apapun ya fisik iki, apakah sholat apakah lain-lainnya, udah berhenti dulu rohaniyahmu, tenangkan dulu, masukkan rohaniyah di dalam sirul asrar Bu. Umpama sholat nggih ngoten, umpama maca Quran nggih ngoten. Jadi di awal itu sudah sampai ikrarkan bahwasanya semua yang menguasai, semuanya yang menghendaki, semuanya yang melakukan hanyalah hidup dalam diri panjenengan. Udah. Jadi jenengan harus iktikaf dulu sebelum kita itu melaksanakan apa yang ada di depan kita, aktivitas apapun. Makanya kalau boleh saya utarakan Al-Maidah ayat 6 ini, ketika kau mau menjalankan sholat faghsilu, basun sik, berbersios sik. Berarti aura-aura yang tadinya kita merasa diri kita yang mau melakukan itu dilepas. Inilah nanti akan masuk dalam kaidah la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada keadaan apapun di dalam waktu mau sholat dan ketika sholat, kerja dan ketika kerja, apapun itu, wala quwata, dan tidak ada satu kekuatan apapun kecuali illa billah, datangnya hanya dari Allah. Berarti yang memiliki keadaan dan kekuatan itu hanyalah hidup itu. Sehingga mengapa kami menekankan supaya segala apapun tumindak itu harus kita awali terlebih dulu ruhaniyah bersirul asrar. Otomatis Bu, nek jenengan boten secara fisik boten menjalankan syariatnya ya gap terhadap keluarga, jangan. Lah sistem wasilun itu maksud dicentelke, diparkirke seiku ketika saat kita menghadapi pengajaran ilmu ini loh, sing rumangsa pawinter nahwu sorofe, sing pawinter ngelmu fikih, sing pawinter ilmu Quran hadise delense jandalno sik. Yang kedua, terimalah dengan iman, dengan akal, jangan dengan akal. Aku yakin kalau dua hal ini Anda lakukan, aku yakin setinggi apapun ilmu kita, ruhaniyah kita lewat iman akan sadar bahwasanya kita manusia tidak punya apa-apa. Itu caranya untuk menekan takabur, sombong karena ilmu, sombong karena harta. Di situ Pak Bu, kurang alim Azazil bagaimana? Luar biasa. Malaikat sing
ribuan seperti kalah ngalim sampai Azazil, tapi gara-gara alimnya dia itu aba wastakbar wa kana minal kafirin, melawan bantah dengan Allah. Gak usah jauh-jauh, kekasih Allah ceritanya Nabi Musa ketika berguru Nabi Khidir bagaimana, sama ngilmu syariat sing ngalim ora dicendel no. Itu gara-gara akhirnya berpisahlah jua, berpisah lah. Saran kula Bu, jangan, tetap syariat jalankan, cuman jadikan syariat jenengan hakikat supaya bisa makrifat datang Allah. Cara nih ketika berlakunya hukum syariat dalam diri jenengan, ruhaniyah sampean lepasan keakuan jenengan yang melakukan, lalu tetapkan semuanya yang melakukan adalah Allah. Gampang nggih? Gampang, 10 menit gak sampai dadal nggih. Lanjut. Assalamualaikum Gus, niki badhe nderek taklet. Pengertian masalah kosong adalah isi, isi adalah kosong. Satu, yang kedua masalah pengertian Ratu Adil. Sampun Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kosong iku berisi. Ya ini yang ku maksud laisa kamislihi syai'un. Lah berisi iku kosong. Ya jasmani iki, zahir iki. Kalau saya masukkan terhadap golongan mereka yang kosong ilmu syariati tapi dia ngalim ilmu hakikati, yang disebut kosong iku berisi mereka yang bodoh ilmu zahiri ning ngalim ilmu batini. Di depan manusia Anda orang yang paling asor, orang yang paling rendah di mata manusia. Dari sisi harta benda pun Anda nggak punya, golongan wong miskin, penggawane ngalor ngidul utang. Wis jelas Anda dibenci orang. Ojo utangi, lah apa namamu paling utang kok, arek iya, ojo utangi. Utang gak tahu bayar, karena kita merasa ngutangi, akhirnya arep saurani lah ngono nggih. Kalau kita nggak merasa ngutangi sing ngekei Allah, arep mboten. Malah sekarang yang diutangkan itu bukan uang laki-laki tapi uang perempuan. Akhirnya mana? Kebanyakan kan gitu Pak Bu ya, kebanyakan berawal dari kita merasa diri kita yang ngutangi, akhirnya kita merasa kita akhirnya terjebak dalam arep-arep saurannya karena kita merasa yang ngutangi. Coba kalau kita tidak merasa yang ngutangi, yang memberikan itu Allah, arep-arep sampean? Gak mungkin. Nggak merasa nyambut gawe kok ngenteni bayar. Lucu nggih, lucu menungso iki lucu tak wasi kok. Wis justru yang berisi iku kosong, artinya orang yang ngalim ilmu dohire pandangan umat manusia wah luar biasa Pak ya gitu, luar biasa berisi kok, dianggap berisi. Mulai dari ilmu mukhadharah, ilmu mukasyafah luar biasa. Tukang ramal nih dulu Pak ya, tukang ramal. Teko bisnis saya ini gimana ya Gus? Lancar apa enggak di depan nanti? Di Terawang Pak. Tahun 2024 gak mentas nomor segini kamu, apa gak mentas nomor segini ya apa? Kewalahan ya, kamu itu wah luar biasa. Tapi ono syaratnya 10% nang aku.
Bagaimana? Wong sebelumnya itu jitu Pak, sembarang Gus. Enggak apa-apa, sing penting hasil nggih pun kapet. Lumayan 10%. Lain hari juga begitu, ada seseorang datang kelangan kebo. Intinya cuma tanya, siapa ini yang mencuri? Ada maharnya bos, pingin tahu kau. Bawa anak kecil sini yang belum balik. Tonton di kuku niku sapa iku? Lho, tonggoku dhewe. Ya, jelas ya. Di mahari. Nah, lumayan. Mahari besar, Pak. Maneh. Uduk. Kula ajeng nyalokno lurah nih. Dadi apa gak ngono. Wis, trawang, Pak. Isok dadi akmu tapi abot. Omongane ngono. Supaya ngetokno dhuwit gede. Isok tapi wabot. Ya apa? Mboten apa-apa. Ono syaratnya, ada syaratnya. Nah, iki pokal gawe niki. Syarat-syarat iku pokal gawe. Lho sampean kok rogus tahu. Nah. Bapak Ibu akhirnya tapi aman takoni konco-konco ketipu. Kula sanjipak malah disanjipak. Tahu sanjipak men? Tukang tipu kena tipu. Begitulah Pak. Nggih ngapunten Kang kathah. Iki masa-masa manusia itu kalau terus berdiam diri di tempat sini, inilah orang yang berisi. Tapi sesungguhnya ruhaniyahnya itu kosong pada Allah. Nggak bisa. Iki kalau kita jabarkan secara kelompok. Kalau maksud daripada kosong itu berisi itu adalah kosong, ya ini Allah ini wujudnya. Yang kita anggap kosong, ya ini justru ini berisi. Tatkala apa kau mengatakan berisi? Tatkala selain daripada ini sudah tiada. Begitu Pak ya. Yes. Yang kedua, pertanyaan yang kedua mengapa? Oh, Ratu Adil. Siapa Ratu Adil? Nyun sewu, siapa yang menanam dialah yang menuai. Artinya gini Pak, kalau tanya sampan iku bilang Ratu Adil, tidak bisa kau ketemukan manakala Anda itu belum bisa mengadili diri Anda sendiri. Bagaimana bisa Anda berbuat adil terhadap orang lain, lawang kau adil pada dirimu sendiri belum bisa. Ngeten Pak, ketika saat kita dihadapkan usri dan yusra itu beda. Ketika bisnisku lancar bayu ning ati kaya-kaya idek Gusti Allah penak. Artinya luar biasa ning atiku senengi. Tapi ketika saat dihadapkan bisnisku itu kolab hancur, waduh bingung. Ya napa sih Gus kula saged dikir, utangku tasik kathah. Nyambut gawe ya belum. Bagaimana mungkin saya bisa berzikir dengan khusyuk? Lah wong persoalan pada diriku dan keluargaku belum selesai, banyak tiap hari saya ditagih utang, HP sampai nggak berani saya mengaktifkan. Ketika saya aktifkan delunyur. Apa delunyur Pak? Berdatangan WA dan telepon, guys, gelisah. Berarti kita belum bisa adil. Berarti Ratu Adil belum ada. Secara pribadi Ratu Adil ya adalah di dalam diri kita masing-masing, dan itu akan ketemu tatkala panjenengan ini estu sudah melampah rohaniyahnya itu di dalam sirul asrar baru Pak ya di situ. Oke, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya terus tentang makhluk
makhluk, nggih. Itu makhluk itu termasuk manusia dan semua ciptaan Allah lainnya itu termasuk makhluk. Makhluk. Terus yang menjadi pertanyaan saya, nah ciptaannya manusia seperti pesawat, kereta api, mobil, ya, rumah, masjid, gereja dan lain-lain itu cara memandangnya seperti apa? Ya, mohon dijelaskan. Gitu ya, nggih. Ketika kita melihat makhluk yang bernyawa itu mudah melihat hidup lah gitu ya. Terus bagaimana makhluk yang secara umum dikatakan makhluk mati, benda mati, yaitu hasil ciptaannya manusia secara kasaf basaria ini, seperti mobil, rumah, masjid, gereja. Bagaimana kita bisa melihat kewujudannya Allah atau hidup? Mudah Pak, kan sudah disebutkan huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Terus di dalam benda mati itu mana? Nah gitu dah. Di situ ada namanya kudrat Pak, kekuatan. Coba sampean lihat dengan alat Pak. Kita melihat cagak ini loh Pak ya, itu secara mata dohir seperti kan buntu ya, tapi kalau jenengan melihat dengan satu alat yang modern, di situ banyak ruangan-ruangan. Batu aja lah, apapun yang kita lihat batu. Coba pandanglah di dalam batu ini betul-betul tertutup, apakah ada longgaran-longgaran, ruangan-ruangan? Kita akan bisa melihat kalau itu ada ruangan, manakala kita melihatnya dengan satu alat. Lah disitulah ada kudrat, kekuatan Allah. Jadi kita melihatnya dari sisi kudrat. Nanti kami akan membahas aqaid seket Pak ya, membahas sifat-sifat wajibnya Allah. Ada nafsiyah, salbiyah, ma'ani, maknawiyah. Nanti tak jelaskan secara satu persatu, opo langsung ekspres terserah. Minta nopo ekspres ya. Cepet mulih amen maringun. Kakak wis angen-angen kapan ndang mulih kok. Enggak, nanti terserah panjenengan. Sir sampean tutukno 40 dina ning kene monggo, sir sampean lakoni kholwat ning omah monggo, terserah ya. Jadi nanti habis beat, nanti jenengan sir di sini tak terus ke sampai 40 dino malah penak. Anu ning omah banyak kesibukan, monggo sampean kholwat ning omah, sampean tutukno ning omah monggo, ngoten terserah, bebas. Jadi kholwat itu tidak harus di pondok min asrofil majalis, di sini ndak. Tapi ning omah sampean yo juga ada min asrofil majalis. Di tempat yang jenengan sucikan secara khusus kholwat. Mbuh gunung gak gubukan, apa tah kamar, apa tah alah gak usah aneh-aneh, semeter musuh semeter menela wis. Aja digawe kelon ning gunung. Kelon di kamar liyane mawon ya, sing duwe bojo maksudku ya, ngoten. Pun. Jadi Bapak, kita bisa akan berinteraksi dengan Allah di dalam benda mati itu ada kudratnya Allah. Ada hidup. Justru nanti wujudnya namanya apa, batu itu nanti hilang Pak. Sampai menggunakan satu alat nanti itu tidak tampak yang namanya wujudnya batu, yang ada rongga-rongga gitu, ruangan-ruangan. Begitulah. Oke, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai materi yang disampaikan tentang toharo, tentang bersuci, dalam keadaan wudhu bisa diartikan wudhu itu meninggalkan najis-najis yang ada dalam hati, bisa masuk di hakikatnya syahadat mari terus. Artinya asyhadu alla ilaha, dalam arti
meninggalkan isinya la ilaha sebelum sholat atau asyhadu an la ilaha illallah. Pertanyaannya, apakah wudu dengan toharoh itu beda atau sama? Yang kedua, tentang ahadiyah menuju ke ahad. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dalam arti kalau dia dikatakan menuju ke ahad, Muhammad sama Allah itu udah menyatu. Artinya makhluk Muhammad, makhluk manusia ciptaannya Allah sudah menyatu, menyawiji dengan Allah. Dalam arti manusia itu mempunyai sifat-sifat Allah sebagai utusannya Rasulullah itu. Pertanyaannya, di dalam menyatu itu apa harus melalui muraqabah itu? Sedangkan kalau sudah menyatu, artinya manusia ini punya kesadaran tingkat tinggi, sehingga manusia ini mempunyai sifat-sifat Allah untuk menyampaikan rahman rahimnya Allah itu. Yang ketiga, tentang kajian tauhid ini, Gus. Setelah mengkaji tauhid, kita harus musyahadah, diwajibkan untuk musyahadah, bersaksi yang sebenar-benarnya bahwasanya Allah lah itu Tuhan yang sebenarnya. Setelah memasuki ketauhidan ini, kita harus menjadi seolah-olah atau gimana, Gus, menjadi Rasulullah sebagai utusan Allah. Ini apa tugas-tugas Rasulullah yang sebenarnya kalau sesuai hakikatnya gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Toharoh dengan sesuci. Kalau saya tarik dari sisi kacamata syariat, nek toharoh itu ada kaitannya identik dengan an-najasah. An-najasah. Apakah itu ada kaitannya dengan najis mukhaffafah, mutawasitoh, ataupun mughalah? Iku kalau di dalam fikih berbicara toharoh itu biasanya seperti itu. Tetapi kalau kami tarik dari sisi hakikat, antara toharoh dengan sesuci itu sebetulnya sama, tergantung objeknya saja. Objeknya itu fisik, jasmani, apa rohani. Kalau objeknya rohani, kita mengambil dari sisi hakikat, berarti yang dimaksud najis atau penyakit itu kesenangan dunia utawa makhluk. Kalau objeknya jasmani, berarti sesuatu yang membatalkan jasad itu dari wudu dan junub, sekantun objeknya. Dan boleh secara rohaniah, secara hakikat yang dimaksud bersuci itu dikatakan toharoh, monggo. Sama, intinya fungsinya sama. Apa? Menghadirkan Allah setelah menghilangkan selain Allah, atau menghadirkan cahaya, hilangnya kegelapan. Masuk dalam ruangan gelap, kita tidak akan pernah melihat apa yang ada di depan kita, nggak akan bisa, gelap. Bisanya nyata, maka sekate listrik yang tadinya off ikut dipetek on, akhirnya nyambunglah, muncullah satu cahaya, akhirnya hilanglah kegelapan. Yes, sama Pak ya, 1-2. Tentang kemusyahadah, apakah harus diawali muraqabah? Iku biasanya kita memakai sistem wasilun begitu Pak.
kita masih dimasukkan dalam satu ayat, satu makalah, seakan-akan kita bisa melihat Allah. Itu namanya ihsan, iman lalu ihsan. Jikalau tidak bisa melihat Allah, maka seakan-akan Allah selalu melihat kita. Jadi rasa iman yang muncul itu di situ, akhirnya jatuhlah itu yang kami sebut sebagai su'aul basirah, meyakini bahwasanya semua itu yang memperjalankan diriku adalah hidup, adalah Allah. Biasanya wasilun itu masuk di muraqabah dulu, setelah itu di musyahadah. Saya boleh ingat pertanyaan Bapak pertama tadi tentang masalah as-salatu mi'rajul mu'minin tadi. Tak eling-eling apa? Ada yang ketinggalan tadi. Entah. Ini pertanyaannya sinten wau. Salat itu dijadikan oleh orang-orang mukmin mi'raj, munggah bertemu Allah. Iku maksudnya adalah sholat yang kita lakukan secara umum, secara syariat, itu bisa kau jadikan sebagai alat untuk bertemu Allah. Syaratnya Anda harus selalu mengibarkan zikir sirul asrar dan fana'ul zikri, baru bisa. Tapi secara khusus ya aktivitas apapun bisa, sebab Allah itu gak mung tenguk-tenguk ning nggone imaman lho ya. Nek nggone masjid tok ndak, kadang Allah ya ning hotel. Tahu hotel, Pak? Diskotik ya, atau pasar, wis dimanapun ada Allah di situ. Jadi nggak ada alasan kita itu untuk tidak bertemu, nggak ada alasan, karena dialah satu-satunya yang selalu melayani kita dari segi apapun, begitu. Untuk yang terakhir, jikalau kita sudah bertolabul ilmi dinul haq ini, kita dihadapkan persaksian yang benar. Kemarin kan sudah saya buka, Pak ya. Khusus bagi pemula yang masih punya iman asyhadunya itu muter-muter di la ilaha, hakikatnya tidak bisa ke illallah. Sekarang di dalam isi la ilaha itu kita buang ya. Kita buang, artinya iman kita ganti. Asyhadu la ilaha. Tadinya ini Pak berupa hubbus syahawah. Kesenangan-kesenangan yang bersifatkan duniawiyah. Sehingga mengapa di dalam tauhid diterangkan nafikan isinya la ilaha, bersihkan isinya la ilaha itu, nafi, bersihkan. Kata perintah itu sebab ada sesuatu, Pak. Tolong ya, omai iku saponono, berarti omah iku rusuh, kotor. Rumah sudah bersih, mengkilap dan lain sebagainya. Bahkan digawe mlaku keramike ketok wong sing mlaku man. Debu sekecil apapun nggak ada. Apa mungkin ada perintah nafi? Nggak mungkin. Makanya ada perintah, Anda ditanya marrobuka, sopo pangeranmu? Iku karena ada penyakit. Karena kita ruh tidak tahu pangerane, ngono lho Pak. Tapi kalau sudah tahu Tuhannya, gak kira wani mungkar nakir iku mang nakoi. Gak kira Pak. Paham maksud kula nggih? Lah, ketepatan dalam bulan Ramadan ini saya diperintahkan untuk ekspres. Ya wis. Mogok ya ditinggal. Nah ya. Nah ngono ya. Jadi di situ langsung saya katakan, iman di dalam hatimu yang tadinya ngimani selain Allah yang berlaku, sisihkanlah, tanggalkanlah. Inilah maksud asyhadu, madepi ruh rupa iman itu jangan ada di la ilaha isinya dunia,
bersihkan dulu. Setelah dibersihkan maka terjadilah illallah. Ini dalam tauhid disebut isbat, menetapkan. Artinya Allah ini ya masukkan di dalam la ilaha. Artine madepe imane atimu iku ojo nang makhluk, jangan pada makhluk, tapi rohaniyahmu itu imannya harus pada hidup, apapun itu. Walaupun sulit, misalnya Anda jalan-jalan melihat, mohon maaf, ada curanmor Pak ya, tahu curanmor nggih? Nah, imanmu yang benar harus mentaruhkan terhadap hidup yang melakukan itu, jangan makhluknya, jangan. Sama istri suamimu, tatkala Anda itu dikasih uang, tatkala Anda itu diuji suami istrimu, tatkala Anda, mohon maaf nggih, sing dibojo sing durung duwe bojo tutupen kupingmu. Nek dikeloni, ya Allah sing ngeloni aku Gusti, lah ngoten lho. Jangan jatuhnya imanmu terhadap makhluk, terhadaplah Allah. Jatuhnya ada di situ. Wis. Seterusnya persaksian wa asyhadu anna Muhammad, berarti makhluk dirimu itu sebagai utusan hidup yang ada dalam dirimu. Terus apakah kita akan ngaku-ngaku sebagai rasul, utusan Allah? Iya. Secara bahasa syahadata ini secara hakikat loh Pak ya. Tapi bukan rasul sing dimaksud Kanjeng Nabi Muhammad bin Abdillah, bukan loh Pak ya. Rasul yang konteksnya itu arti diperintah Allah. Sebab ada tugas. Ada tugas. Apa tugasnya? Anda tugasnya berangkat ngaji. Saya tugasnya adalah memberikan isi materi pengajian. Udah. Ini kan proses Pak. Ini kan syahadat ini kan masih ada dua, masih ada di muraqabah. Muraqabah. Udah, jatuhkan syahadat itu di dalam syahadat tunggal. Tapi ojo lantas-lantas ngomong ini. Pas bojone Kak melok durung ngono aku iki Rasulullah. Nang koncone aku Rasulullah. Kak wedi ya aku Rasulullah ya. Aja ngono, tadi fitnah kok. Walaupun bener ngono ya ngono ning aja ngono. Wis kita hormati hukum syariah, la nabiyya ba'da. Begitulah. Nah, selanjutnya tugas kita ketika ada di situ maka muncullah sifat 4, fatona, sidik, amanah, tabligh. Udah. Kalau sudah duduk di situ sambil menjalankan tugas di tengah-tengah keluarga, maka selanjutnya tunggalkanlah syahadat itu. Biye antarane Muhammad itu perwujudannya daripada Allah, antara jero ambek njaba iku wis gak ono bedane. Tapi ojo ditokno nanggone omongan njaba. Tapi nek YouTube gak apa-apa. Maksudku babalah cek bingung sing ono njaba. Cuman jenengan ojo diomongno nanggone orang dekat sampean iku. Engko gegeran. Mungkin nek sudah sampai di situ nggak ada masalah, Pak. Pokoknya ingat surat Al-Anbiya ayat 29 dikecoki di situ. Oke, ada lagi? Yang di majelis ada, monggo. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kula Sairi saking Barat Magetan asli. Dari Barat Magetan. Nggih, tapi tinggalnya di Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan. Nggih, monggo Pak. Alhamdulillah kita semua saged tidak ngriki dipun tindakaken kalih Gusti Allah. Saged nderek ngaos langsung kalian Gus Mukhlason, mugi-mugi kita sedaya pinaringan
sehat walafiat, umur yang barokah, paringi sesuatu yang barokah, manfaat dunia dan akhirat, dan seluruh anak keturunan kita selamat dunia akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ngapunten nggih Gus, niki selingan mawon. Nggih. Kula niki badhe tanglet iku bingung arep takon niku kok alhamdulillah anten nek takon sampun panjenengan wedharaken wonten majelis menika lan datang YouTube selama ini ingkang kawula ikutin. Niki namung selingan mawon, ngapunten sedaya mawon. Berangkat dari mahabbah dan cinta, kula gadah mutiara, kata-kata mutiara ingkang ngapunten menawi boten kirang resep dumateng manah sedaya. Ngaten Gus, aku tidak akan membalas cintaku kepada kamu apabila di dalam hatimu masih ada cinta selain aku. Ngapunten nggih Gus, nggih. Awik lentu. Yang kedua, apabila engkau ingin mencintai aku, pasti engkau akan mencari siapakah aku, di manakah aku. Ngaten Gus. Nggih. Kemudian yang ketiga, dari kajian masalah taat, maksiat, balak nikmat dan balak. Balak niku napa? Kalau kita punya kekasih, kalau kita itu ibaratnya ditampar pipi kiri kita, kalau tahu siapa yang menampar itu adalah kekasih kita, akan kita sodorkan pipi kanan kita. Nggih, jane nggih wonten request niku kakang ingkang nyanyi tersesat niku lho, kula nyuwun request lagu kerinduan Gus. Kerinduan. Nggih. Niku kita berangkat dari cinta ini kan semua rindu. Kita selama ini setelah berpuluh-puluh tahun niku pisah nggih. Nah, ingin kembali kepada sang kekasih. Nggih. Ngapunten nggih Gus. Nggih. Pangapunten ingkang kathah matur sedayanipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruhaniyah seluruh umat manusia, seluruh, gak Islam, gak Hindu, gak Buddha dan lain sebagainya, asal muasal itu jatuhnya menjadi kekasih Allah. Jatuhnya dia hanya bercinta pada Allah. Bentuk kalau itu menjadi kekasih Allah, buktinya ketika saat di perut ibu, jabang bayi ini apa yang dibutuhkan nutrisinya selalu dicukupi. Dia tanpa susah payah mencari urusan kebutuhan dia, Allah sudah siapkan. Bahkan untuk menyongsong kelahirannya dia pun Allah sudah kasih 2 ASI di ibunya. Kita lihat ASI yang keluar tidak berupa wungkul-wungkul nasi atau sego pecel atau sate, enggak. Sangat cair sekali. Karena keadaan lambung si bayi itu bisa menerima hanya yang sangat cair. Padahal itu darah. Tapi mengapa Allah tampakkan secara zahir itu berupa susu? Kalau nggak percaya itu darah, ayo tahu ibu iki sing ngerum mungkin. Tetesno nggon sampean nek nggone lepek, jarno berapa menit pasti akan jadi dah. Ojo tetesno nang nggone pake. Tetesno nang nggone lepek iku akan jadi darah. Udah. Dia nggak ngapa-ngapain tapi Allah udah siapkan semuanya. Seiring perjalannya waktu dia itu untuk menjadi orang yang dewasa atau baligh, dia nggak ikut kerja, nggak, tapi selalu dapat makan gratis, bisa makan nih kates ya gak melok tuku, iya dah ya, kopi apa iki, apukat dan lain sebagainya gratis.
Iki kata anak LP itu urip songo. Nah, urip songo niki jenenge. Lah, Bapak Ibu, iku bukti bahwasannya radhiyallahu anhum wa radu anhu, kekasih. Tapi ketika saat perjanjian kita khianati, berulahlah rohaniyah ini mencintai selain Allah, yang disebut hubbus syahawah. Wis beda lagi Pak ini Pak. Bentuk kalau Allah itu sangat mengharapkan cintamu yang sebenarnya, itulah akhirnya muncul surah Ali Imran ayat 31. Bentuk Allah itu selalu mengharap cintamu yang sesungguhnya, akhirnya muncul surah Al-Kahfi ayat 110 dan ayat-ayat yang lain yang untuk menyadarkan ruhaniyah kita supaya kembali kepada cinta yang sebenarnya. Cuman ruhaniyah kita sebagai manusia yang mokong, yang keras. Ini laksana cara lagu itu proses perjalanan Sri Minggat. Ya, Sri Minggat. Reve kan ono ndang bali yo Sri langun ya. Kon bali. Wad'u ila rabbik. Udahlah lewat utusannya memperingatkan terhadap kita rohaniyah yang belum kembali pada Allah. Wad'u ila rabbik, sudah kembali pada Tuhanmu. Kembali. Artinya cinta. Allah berbagai macam untuk menerima cintamu yang sebenarnya. Diujilah kau. Diuji. Kita sudah mengatakan kembali, ya Allah aku ingin kembali. Oke, cintamu betul-betul fitrah suci tenan pada Allah, Anda harus melepaskan cintanya ruhaniyahmu terhadap hubbus syahwah. Diuji Allah. Makanya jangan heran Anda yang asali sugih ketika ngaji Jaya Baru delalah melarat. Nah, jangan heran, diuji oleh Allah, diambil. Betulkah kau sungguh-sungguh meninggalkan cintamu terhadap hubbus syahwah yang ada pada dirimu? Diambil Allah. Entah jalannya macam-macam, Allah ngambil macam-macam. Wis iku urusane Allah, wilayah Allah, ngambil macam-macam. Kadang diambil lewat anak nuwakal, tulinan narkoba, entek ludes-des. Kadang-kadang juga perkara macam-macam, kadang-kadang dicolong maling, macam-macam. Jabatan, kedudukan juga begitu. Terkadang Allah juga menguji, diambillah jabatanmu dengan kasus pembunuhan atau kasus yang lainnya, diambil oleh Tuhan. Betulkah kau memang betul-betul cintamu hanya pada aku? Kalau iya, tak buktikan, dibuktikan. Bojomu dicocok, disosor banyak nih, wow, ngwek banyak banget. Betul apa enggak? Diuji di situ. Nyun sewu Pak, hati kalau tidak terbiasa zikir sirul asr, tak jamit moncrot pulumu, moncrot dasmu. Ayo nek gak percaya. Seperti ikan yang dikasih potas nih lo. Kalau hatimu sudah jalan sirul asrarnya, udah pasti bisa netral. Kalau ndak, wah luar biasa. Sungguh Pak, jari wong Madura cocok. Gitu ya. Ini cara bahasa Quran secara syariat, wazani wazaniyatu fajlid, bunuh. Cara Al-Quran secara syariat. Bisa ngeterapno kamu di Indonesia? Padahal itu Quran. Ayo. Cuman cara membunuhnya itu halus Pak. Kok langsung didengkek to komburi, ditutuk watu ya ndak. Islam mengajarkan lewat syariat, pertama adalah dirajam itu dipukul sampai 100 pukulan.
tapi pukulannya sebelum 100 diperkirakan sudah meninggal. Dan atau Jumatan itu di depan masjid itu ada Pak, setiap masjid itu ada dudukan gitu, apa jegelongan yang diduduk nih lho, apa jadi ruangan ya untuk memendem kelihatan kepalanya saja. Setiap jamaah sholat itu Jumat membawa batu segini diantem no ndak sih sampai mati, itu lebih kejam. Tapi Indonesia tidak boleh karena kita undang-undang ini Pancasila nggak boleh. Bapak Ibu, apa mangrek? Mbak ngebleng aku. Apa? Sumur? Oh ya. Cinta. Lah, bukan berarti kita diuji Allah lewat dihancurkan, dihabiskan itu. Penak dihancurkan, kewelis tambahan. Bagaimana mungkin rohaniahmu itu mencintai sesuatu yang kita cintai sudah tiada. Lagi gitu toh. Wah, ujine luwih ekstrim maneh. Bisnis tambah dilawancarno. Jabatan asale kepala desa dadi bupati. Apa maneh? Bojo siji ditambahi. Loh, iki ujian ekstrim. Aku iki ngomong ujian. Loh, kowe kok mendelike nang aku ya apa sih? Lah, semua apa urusan dunia tadi yang asalnya itu menengah menjadi ke atas. Kira-kira betul lah hambaku tadi semakin tak gede nih iki mau cintanya itu jatuhnya padaku. Kalau iya Allah dawuh yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Terjagalah Anda akan diterima cintamu, dijadikan sebagai kekasihnya. Kesalahan yang sudah terjadi tadi sudah dihapus oleh Allah dan Anda dijaga. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Dadi sungguh aman. Sugih dunya tambah munggah iku dadi rasyad, dadi petunjuk tumpaan, terus jabatamu malah tambah manfaati terhadap anak buahmu. Rasyad menjadi tumpaan pada Allah. Garwamu iku tambah ukeh, awakmu iku tambah isok nyawang penak nang Allah, kan wakeh Allah ini. Loh, hati gak situk tok ndelok Allah iku. Ibu-ibu mencicil nang aku. Makanya aku tak ngadep rono. Iki contoh tok, aku mboten nyinggung supaya pae terus ngene ndak. Semuanya Allah yang mengatur, Bu, ya. Mengatur. Yus tak dongakno muga-muga aja diuji bojone tambah ngono lah. Ya wis, apa jare Gusti Allah ngoten wis ki awake dhewe sak mek nganut tok. Yuhibbukumullah baru wis. Untuk yang kedua, ketika saat memang sudah tertanam cinta yang sebenarnya, pasti di setiap panggonan opo mesti muncul aku ding kene, aku di sini, aku di sini, aku di sini. Akhirnya muncullah namanya lagu mau makan ingat kamu, mau minum, mau bahkan mau tidur juga ingat. Lagu ini sinten? Bill Brod, nggih ya? Bill Brod sailingku Bill Brod. Untuk Bunda Maria, Dina Mariana, iku mboten katut Bill Brod nggih. Terus yang terakhir yang nomor 3 tadi apa? Lali aku. Saire. Oh, request kerinduan. Sapa sing sanggup? Sakersa jenengan. Oke, jam 10 sudah. Kita belum melayani yang di luar. Ada yang menyanyikan? Ada, silakan. Ayo. Iki duet loh iki lho ya. Ayo sing wedok, aku oleh nduding. Oleh nduding? Wis wong wedok sadurunge tak duding, barangkali ada yang siap. Bang Estri. Monggo. Wonten? Mbak jenengan. Oh, mboten. Ya wis sampean garu wae, suara wedok ambek suara lanang. Jadi kalau malam Mbak Evi, kalau siang Mas Edi. Nah,
mengisi request dari teman kita Tangerang Selatan. Aku juga punya teman di sana. Salam kalau ketemu. Kerinduan. Betapa hati rindu pada dirimu, duhai kekasihku. Segeralah kembali pada diriku, duhai kekasihku. Tak terjemah nih. Berarti sing nyeluk iku mang Allah. Jenengan kalih kula ruhaniyah sing minggat, ya, belakra iku diceluk Allah. Oke, lanjut. Aku juga rindu kasih sayang darimu. Aku juga rindu lincah manja sikapmu. Oke, ikut jawaban calon-calon kekasih Allah tapi belum bertemu. Kalau boleh saya katakan, Andalah yang hatinya sudah menerima, membuka dinul haq. Mereka lah sebagai sesungguhnya pengikut Rasulullah. Oke, lanjut. Segeralah kembali pada diriku, duhai kekasihku. Terus lakukanlah kholwat. Dengan begitulah Anda akan lekas sampai bertemu terhadap kekasihmu yang sesungguhnya. Lanjut. Semoga kita dapat bertemu lagi seperti dahulu. Kembali ke fitrahan, itulah tujuan akhirmu. Kembali ke sucian, kembali ke rahmatnya lah, itulah tujuan seluruh roh di muka bumi ini. Lanjut. Gelisah hati, gelisah sejak kepergianmu. Tak sabar hati, tak sabar menanti kedatanganmu. Lah, iku nek tak balekno nang Allah, Allah iku ndrengingi ngai bentino. Nyeluki sampean. Ya Allah, ndrengingi Gusti Allah. Ndang bali yo Sri, ndang bali yo olehmu minggat iku. Aku iki dadi bentuke seakan-akan Allah gelisah terus. Karena sesungguhnya Gusti Allah itu ngeman banget terhadap kita sebagai hambanya. Bentuknya Allah itu ngeman. Dihadirkanlah utusannya untuk menghantarkan dirinya sampai pada Allah. Lanjut. Tenangkanlah hatimu, jangan gelisah. Aku tahu kau mati. Sabarkanlah hatimu, sabarlah sayang. Aku segera kembali. Itulah bentuk sesungguhnya man hadanallah, ya. Mereka yang berjalan di atas jalan Allah pasti akan sampai bertemu. Lihat Al-Ankabut ayat 5. Janji Allah akan bertemu terhadap dirimu. Itu akan terjadi. Lanjut. Betapa hati rindu pada dirimu, duhai kekasihku. Segeralah kembali pada diriku, duhai kekasihku. Aku juga rindu lincah manja sikapmu. Aku juga rindu kasih sayang darimu. Semoga kita dapat bertemu lagi seperti dahulu, supaya kita dapat bercinta lagi seperti dahulu. Oke, terima kasih. Berarti lagu iku sik rindu terus durung ketemu. Dilanjutkan lagu pertemuan. Lah, iku masih rindu toh? Meni ae aja saiki. Nggih.
Waalaikumsalam. Wong rindiku tersiksa Pak, ya Allah bendina ya. Kangen. Durung ketemu nek rinduiku meneh pertemuan. Pun, itulah mungkin yang ada di majelis. Mohon maaf tak batasi sakno sing ana njaba. Kasihan yang di luar silakan untuk masuk di jalur interaktif ya. 082 141 295 309 bisa masuk di nomor tersebut. Silakan Bapak yang di luar ada enggak? Kalau enggak ada kami cukup. Wah. Ya bisa kami terima. Assalamualaikum. Banjarnegara langsung yang ditanyakan Bapak. Jadi gini dulu. Ya. Secara pribadi saya ini kan sebagai talik. Artinya yang sedang berproses menuju kepada Allah. Ya. Nah, sementara secara pribadi keseharian saya ini kan pulang anak-anak. Ya. Pulang anak-anak sudah umur SD SMP itu. Ya. Di madrasah. Nah, ini apa yang bisa saya lakukan dalam hal persoalan hakikat ini? Ya. Karena sementara saya sangat memahami mereka itu justru dalam keadaan fitrah, terjaga fitrahnya, sedangkan saya justru dalam proses untuk kembali kepada fitrah. Gitu. Jadi bagaimana ini? Nggih, sampun nggih. Oke. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banjarnegara kita memberikan pendidikan tentang hakikat di tengah-tengah masyarakat atau murid. Kita duduk di muraqabah Pak ya, di muraqabah. Bentar. Ini ada yang masuk, kami terima dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Palembang langsung yang ditanyakan Bapak. Ya, terkait masalah sifat rohimnya Allah, rahmatnya Allah, Joko di akhirat. Pertanyaannya, apakah orang yang menerima rahmat rohimnya Allah khusus orang yang rohnya sudah usul kepada Allah? Inji. Walaupun mati di dunia. Iya. Sampun? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Palembang, Rahman Rohim. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Kembali pada pertanyaan pertama, yang jenengan didik itu jangan di musyahadah Pak, cukup di muraqabah. Artinya kita mendidik apapun terhadap murid kita, jenengan harus menyertakan keimanan bahwasanya kita bisa belajar, kita bisa makan, kita bisa apapun, di situ ada Allah yang menggerakkan. Itu aja dulu, sehingga kita tidak menganggap kita yang bergerak sendiri begitu. Oke. Selanjutnya, assalamualaikum. Dari mana Bapak? Alhamdulillah, saya dari Probolinggo. Probolinggo. Yang ditanyakan? Begini Gus, saya mohon di diralat kalau salah. Penangkapan saya kalau sudah masuk di gelombang syahadat ahadiyah itu, Iya. misalkan kita itu dihadapkan dengan perbuatan keji seorang. Perbuatan yang keji. Kita dihadapkan dengan perbuatan keji seorang. Iya. Terus apakah kita itu Diam. saja? Ya. Oke. Apakah kita harus turun lagi ke gelombang Ahad ya. syahadat dua ini? Iya. Ini mohon penjelasan. Siap. Kita di sini menemukan kebingungan. Siap. Siap. Terima kasih. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertanyaan yang kedua tadi dari Palembang, apa tadi? Rahman Rohim. Apakah orang-orang yang sudah menerima rohim khususnya
itukah di dunia itu sudah dikatakan sebagai kekasih Allah? Oke. Satu kali lagi pertanyaan. Assalamualaikum. Oke Bapak, dari mana? Oke. Apa Ar-Rahman itu dan apa Ar-Rahim itu Bapak? Saya terangkan satu persatu terlebih dahulu. Ar-Rahman adalah kasih sayang Allah yang diberikan oleh seluruh umatnya yang ada kaitannya dengan kebutuhan jasmani. Entah itu orang beriman atau tidak orang beriman, Allah pasti kasih semua apa yang dibutuhkan jasmani. Itu. Sedangkan Ar-Rahim hanya diberikan mereka yang beriman. Ini ada kaitannya dengan pengajaran dinul haq, ada pengajarannya dengan kemakrifatan pada Allah. Walaupun dia masih ada di dunia, dia sudah dikatakan mendapatkan Ar-Rahim. Walaupun secara makna Ar-Rahim itu diberikan terhadap orang yang beriman aja di akhirat, ya. Di dunia ini sudah. Bentuk Ar-Rahimnya apa? Anda dibukakanlah hatimu bisa menerima dinul haq ini, dibukakanlah hatimu untuk melaksanakan masuk di dalam muraqabah, dibukakanlah hatimu untuk masuk di dalam musyahadah. Ini bentuk rahimnya Allah, dan ini tidak akan pernah diberikan terhadap mereka yang Allah katakan di dalam surah Al-Baqarah, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Dia dikasih peringatan atau tidak, tetap tidak percaya. Akhirnya khatamallahu ala qulubihim, dikuncilah hatinya atau ditutupilah hatinya dengan tutup yang amat tebal. Jadi benar di dunia juga dia sudah menerima, apalagi di akhirat. Makanya di akhirat akan ditandai ketika di dunia bagaimana. Oke, di belakangnya. Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam. Agak gede nih suaranya Pak. Iya. Dari Pacitan. Dari Pacitan, monggo silakan. Mau saya tanyakan sebuah makalah pertama, sejak manusia dilahirkan kita nggak bisa memilih orang tua, tidak bisa memilih bangsa, tidak bisa memilih strata atau tingkatan, hingga kita meninggal. Kemudian pertanyaan saya, kalau dipandang dari segi hakikat, sebenarnya manusia masih punya hak memilih atau enggak? Gitu ya. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita memang memakai kacamata hakikat, nggak punya pilihan Pak. Isoke kita itu seperti kuning-kuning kintir di kali itu, nggak bisa milih apapun. Oh aku kok harus menjadi kekasih Allah, aku nggak bisa. Cuman mengapa kita ditaruh di dunia ini supaya berlaku hukum syariah. Wa idz qala lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Inilah akhirnya seakan-akan kita itu sebagai manusia punya pilihan. Makanya di dalam Al-Quran Allah katakan ketika Allah menyampaikan ajaran dinul haq, di situ ada dua orang, wa minhum man hadanallah wa minhum man haqqat ad-dhalalah. Ini melihat dari arah ini seakan-akan kita ada pilihan sebagai manusia. Munculnya kalimat manusia pasti ada pilihan. Kalau sing muncul iku Allah, itu sifat jaiz, sifat wenang. Makanya ada kacamata syariat dan kacamata hakikat. Kalau kacamata hakikat berarti Allah. Kalau Allah, bagaimana mungkin selain Allah itu punya pilihan? Wong selain Allah itu tiada, nggak mungkin. Itu jawaban. Kalau secara hakikat kami tegaskan tidak ada pilihan. Cuman berhubung kita itu asal muasal, ketika saat kita itu lahir kemudian masuk pada wilayah dewasa atau akil balik, baru di situ terjadilah hukum berlakunya hukum manusia. Berarti kalau hukum manusia berarti seakan-akan punya pilihan. Ini sebagai proses aja loh Pak, sebagai proses innalillahi wa inna ilaihi rajiun, atau proses sangkan paraning dumati. Nggih. Lah dari Probolinggo tadi yang ditanyakan terkait masalah apa tadi? Oh keji ya. Kita mensikapi dari mana? Apakah kita ke ahad
ataukah ke syahadat tunggal atau kita ke syahadata ini? Gini Pak, itu nanti lihat apa yang memancar di dalam hati jenengan ya. Di dalam hati jenengan pancaran itu, apakah ada gerakan dari Allah untuk berdiam diri, duduk di tajalli saja gitu, ataukah jenengan ini didudukkan di syahadata ini? Ketika didudukkan syahadata ini, maka berlakulah jenengan ikut tindakan secara syar'i mencegah. Tetapi berhubung asyhadu iku betul-betul ke ilallah, otomatis ruhaniyah jenengan itu tetap mentajalikan yang ngelingno iku Gusti Allah. Begitu Pak. Nggih, di belakang. Assalamualaikum. Nggih, dari mana? Oke, silakan, apa yang ditanyakan? Saya kan belum makrifat, tapi bolehkah saya menyampaikan firul akal kepada orang-orang terdekat gitu? Ngaten nggih. Terutama orang tua, itu gimana caranya ya? Nggih. Menerimanya gitu. Sampun? Sampun. Nggih. Waalaikumsalam. Nggih. Ini ilmu Pak, terhadap siapapun boleh disampaikan. Jenengan walaupun belum ke musyahadah boleh, ini karena ilmu. Tapi yakin kalau jenengan sudah paham sirul asrar, otomatis ruhaniyah sampai niku sedikit banyaknya sudah ngicipi di muraqabah. Itu pasti Pak. Di muraqabah entah 1 detik, entah 1 menit, itu pasti. Nah, boleh terhadap siapapun silakan Pak, karena ini masih tarafnya adalah ilmu. Nanti laku itu masing-masing. Oke, silakan di belakang 3 kali lagi. Mungkin yang di interaktif tak tunggu 3 kali lagi. Kalau nggak ada tak tutup ping 5, nggak ada ya tak tutup. 1, 2, 3, 4, 5. Demikianlah Bapak Ibu, mohon maaf dan matur suwun. Terima kasih semua yang sudah bergabung, terutama di luar sana. Semoga semua apa yang telah Allah berikan terhadap kita betul-betul menjadi satu buah ilmu yang barokah manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Lahumul Fatihah. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.